musim liburan gini ada alternatif wisata yang murah meriah nih. Salah satunya jalan-jalan di tambak. Selain bisa menghirup udara segar, kita juga bisa lihat beragam ikan yang ada di tambak. Seru kan? Tapi kok seperti ada yang mencurigakan ya? Jangan-jangan paman ini punya niat jahat sama Kak Putri. Tidak! Sepertinya Kak Putri mau diculik, teman. Sampai dijaring segala tuh. Tolong! Papa salah, Pak. Ya kita mau nangkep bandeng. Iya, bandeng saya. Ya ampun, kok bisa-bisanya sih paman-paman ini salah sasaran? Atau memang sengaja mau bikin prank ya? Ayo ngaku! Let's go, Pak. Teman, selain jalan-jalan ke tambak, ternyata Kak Putri mau isi liburannya dengan membantu paman-paman ini panen ikan bandeng. Wah, ini sih cara liburan alternatif yang menguntungkan ya. Ayo semuanya, kita langsung turun ke tambak dan ambil posisi ya. Tambak lumpur dengan air payau ini memang menjadi habitat yang cocok untuk si ikan bandeng. Mereka termasuk dalam kelompok Euryhalin, yang artinya bisa hidup di kondisi salinitas tinggi seperti air payau. Jadi jangan heran ya, kalau di Pasuruan Jawa Timur ini jadi salah satu penghasil ikan bandeng terbaik. Cara untuk panen bandeng di tambak dilakukan menggunakan jaring, teman. Jaring akan dibentangkan dari ujung tambak, kemudian ditarik untuk menggiring ikan menuju sisi kolam. Dengan begitu, proses panen akan jauh lebih mudah bagi paman-paman ini. BTW, untuk bisa menarik jaring selebar ini, nggak semudah melihatnya, teman. Selain karena berada di lumpur, jaring akan terasa berat karena ada bandeng yang berusaha untuk keluar jaring. Ayo, tetap semangat semuanya. Jangan kasih kendor. Wah, seru banget ya panennya. Banyak ikan bandeng yang berusaha kabur dengan loncat-loncatan. Loncatannya yang tinggi didukung oleh bentuk badannya yang memanjang, sehingga punya daya dorong yang kuat untuk melompat. Jadi kalau mau panen ikan bandeng, harus siap mental dan fisik ya, karena bisa saja tiba-tiba kena tabrak sobat otan ini. Ya ampun, baru saja otan bilang, langsung kena senggol aja tuh Kak Putri. Yang sabar ya Kak. Oh iya, otan punya cara nih, supaya panen bandeng bisa berjalan dengan lancar tanpa ada yang terluka. Caranya adalah dengan menolehkan wajah ke arah samping, jangan ke depan. Karena saat bandeng melompat, sangat beresiko untuk terkena wajah kita. Panen bandeng biasanya dilakukan tiap 4 bulan sekali, karena pada saat itulah ukuran bandeng sudah cukup untuk dikonsumsi. Teman, sepertinya sudah dekat garis finish nih. Otan mau bantu Paman dan Kak Putri untuk tarik jaringnya dulu ya. Ayo semuanya, ikuti instruksi Otan. 1, 2, 3, tarik! Wah, banyak banget ikannya. Super duper bombastis. Ini baru satu tambak loh. Gimana kalau semua tambak ya? Bisa-bisa Otan bermandikan ikan bandeng nih. Dari jaring yang diangkat, ikan-ikan ini akan dipindahkan ke drum-drum penampungan, teman. Oh iya, satu drum ini bisa mengangkut hingga 25 kg ikan loh. Widih, banyak banget kan? Biasanya setiap drum sudah dipesan oleh para pedagang. Jadi ikan-ikan ini masih sangat fresh saat dijual ke pasar. Ayo, dipele. Oh iya, dalam sekali jaring, biasanya suka ada bandeng yang memiliki ukuran kecil dan belum siap panen. Tapi karena tidak mungkin lagi dikembalikan ke tambak, ikan bandeng ini kemudian dimakan bersama oleh para petani. Wah, ini sih yang Otan paling tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan makan-makan. Cara
Cara mengolah ikan bandeng ini cukup tradisional teman, yaitu hanya dibakar menggunakan kayu dan tanpa bumbu sama sekali loh. Katanya sih, ikan yang masih baru panen, dagingnya akan terasa lebih gurih dan manis. Dan yang terpenting, jauh dari kata bau lumpur. Cakep! Oh iya, daging ikan bandeng ini dimakan oleh para petani tidak menggunakan nasi, melainkan ketan. Wah, Otan kok jadi makin ngiler ya? Paman, sisakan untuk Otan ya, jangan dihabisin semua. Oh iya teman, banyak yang bilang kalau ikan bandeng itu identik dengan bau lumpur. Tapi apa iya? Lalu kalau iya, kenapa ya mereka bisa bau lumpur? Tenang, Profesor Otan akan bantu jawab ya. Bau lumpur pada ikan bandeng tak terlepas dari tempat budidaya mereka yang berada di tambak teman. Kondisi air pada tambak mengandung 2 senyawa kimia. Salah satunya adalah senyawa geosim. Senyawa inilah yang menyebabkan rasa daging ikan seperti rasa lumpur. Keberadaan senyawa kimia ini disebabkan oleh penumpukan bahan organik seperti sisa pakan yang tidak termakan. Tapi tenang ya, Otan punya tips nih agar rasa daging ikan bandeng tidak bau lumpur lagi. Simak baik-baik ya. Pertama, kita bisa menamburi garam ke seluruh tubuh ikan. Garam tidak hanya memberi rasa pada ikan, tapi juga dapat mengikat bau-bauan seperti bau lumpur. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan perasan lemon untuk menghilangkan bau lumpur pada bandeng. Nah, itulah sedikit tips dari Otan. Bu Ibu, silahkan coba di rumah. Teman, di Brebes, Jawa Tengah punya cara yang beda nih untuk menikmati si ikan bandeng ini. Kalau umumnya pecinta bandeng gak suka dengan bau lumpurnya, tapi di Brebes, ikan bandeng malah dimasak menggunakan lumpur loh. Wadidaw! Sajian bandeng lumpur bakar ini memang beda teman. Penggunaan lumpur tambak dalam proses pembakaran memiliki peran untuk melindungi struktur ikan dari kerusakan. Selain itu, lumpur juga membantu agar ikan dapat matang secara merata. Wih, kayaknya kalau begini sih Otan juga doyan ya. Teman, ada fakta unik lagi nih tentang si bandeng. Katanya sih, barang siapa yang makan duri bandeng, maka ia akan cepat gemuk. Tenang, jangan salah paham dulu ya. Bandeng memang memiliki banyak duri halus pada tubuhnya teman. Seringkali kalau tidak berhati-hati, duri halus tersebut bisa tersangkut di tenggorokan kita. Selain membuat tidak nyaman, tersedak duri ikan juga bisa membuat masalah, seperti sulit menelan, bahkan sampai kesulitan bernapas. Tapi tenang, Otan punya caranya nih, agar duri yang tersedak bisa cepat teratasi. Caranya adalah dengan menelan nasi yang sudah dibulatkan, lalu makan tanpa dikunyah. Nasi memiliki tekstur yang lembut dan cukup padat teman, sehingga bisa mendorong duri ikan untuk masuk ke dalam saluran pencernaan. Pastikan juga menyiapkan segelas air putih ya, untuk membantu nasi untuk mendorong duri ikan ini. Nah, jadi benar kan? Semakin sering tersedak tulang ikan, maka banyak pula nasi yang masuk ke tubuh kita. BTW Otan mau kasih tebak-tebakan nih untuk kalian. Coba disimak baik-baik pertanyaannya ya. Manakah di antara ikan-ikan ini yang memiliki duri paling banyak? A. Ikan gurame, B. Ikan bandeng, atau C. Ikan gabus? Ikan dengan duri terbanyak jatuh kepada ikan bandeng. Dalam tubuh ikan bandeng ada sekitar 200 duri di seluruh tubuhnya. Tapi walau begitu, Sobat Otan ini tetap menjadi idola bagi para ibu-ibu loh, karena bandeng mengandung banyak gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan mengkonsumsi ikan bandeng, bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar lebih kuat. Selain itu, dapat juga menjaga kesehatan gigi dan tulang. Dan yang paling terpenting adalah bisa mengurangi depresi akibat mental health yang terganggu. Wah, ternyata manfaat kamu banyak banget ya Sob.
Nggak heran deh kalau bandeng jadi salah satu ikan konsumsi yang jadi favorit warga plus 62. Teman, sekarang Otan mau ajak kalian melihat perjalanan si ikan bandeng mulai dari mereka kecil nih. Sudah siap semuanya? Meluncur! Lihat teman, banyak banget tuh anak bandengnya. 100, 200, banyak banget deh pokoknya. Sampai Otan pusing hitungnya. Teman tahu nggak ciri-ciri anak bandeng yang sehat itu seperti apa? Sini Otan kasih tahu deh. Pertama, fisik anakan bandeng harus lengkap. Gak boleh tuh ada luka di tubuhnya. Kedua, gerakannya harus lincah dan gesit. Kayak Otan gitu deh. Kalau Otan perhatikan sih, semua anakan bandeng di sini sehat-sehat semua ya. Syukurlah. Tapi walau anakan bandeng ini sehat semua, mereka punya tingkat kualitas yang berbeda-beda loh. Semakin ukurannya besar, harganya juga akan semakin tinggi. Anakan bandeng terbagi menjadi 2 grade, yaitu grade A dan B1. Kalau yang ada di kolam bibit ini, mayoritas grade B1, ukurannya sekitar 1,6 cm. Harga per ekornya hanya Rp17 saja. Grade B ini terkenal dengan ketahanannya saat pengiriman teman. Sebelum dikirim ke pembeli, bibit-bibit ini harus disortir terlebih dahulu dengan cara diayak menggunakan wadah jaring plastik. Bibit yang lolos karena ukurannya yang kecil akan tetap dibiarkan di kolam pembibitan hingga ukurannya cukup untuk dijual. Setelah disortir, bibit kemudian dihitung secara manual. Hitungannya per 5 bibit hingga mencapai 200 ekor. Setelah proses perhitungan, barulah bibit-bibit ini dibungkus menjadi satu plastik lalu diberi oksigen. Dan anakan bandeng ini sudah siap diangkut deh. Selamat berpetualang di tempat baru ya sob. Jangan lupakan Otan. Teman, di beberapa daerah terutama Jawa, banyak yang menggunakan ikan bandeng sebagai sesajian untuk para leluhur. Pada malam Jumat Kliwon, biasanya masyarakat Jawa akan menyiapkan sesaji berupa ikan bandeng dan secangkir kopi yang diletakkan secara bersamaan. Mereka percaya bahwa arwah leluhur akan datang lalu menikmati sesajian tersebut. Ikan bandeng dipilih karena memiliki nilai mistis dan filosofi yang tinggi. Duri bandeng yang banyak melambangkan kehidupan manusia yang berliku, sehingga perlu kehati-hatian dan kesabaran untuk menikmati hasil yang memuaskan. Selain itu, bandeng juga dipercaya dapat membawa harapan dan keberuntungan. Tapi, semua itu tergantung dari pribadi kita masing-masing ya. Boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi yang pasti Otan tahu, daging bandeng itu punya rasa yang lezis banget. Wah, suara apa itu? Teman di rumah bisa nebak nggak? Kira-kira itu suara siapa? Harimau? Beruang? Singa? Wow! Yang jawab singa, Otan kasih nilai 100. Buat yang salah tebak, nggak perlu malu. Karena suara singa dan harimau benar-benar sulit untuk dibedakan. Coba Om Editor, kita bandingkan suara sang singa dengan suara si harimau. Ini dia, suara singa. Dan ini suara harimau. Suara mereka mengaum benar-benar mirip dan luar biasa menakjubkan ya. Maklum teman, mereka sama-sama golongan kucing besar. Bisa dibilang mereka sepupuan, serupa tapi tak sama gitu deh. Tapi menurut penelitian, rupanya suara singa sedikit lebih keras dibandingkan auman harimau. Dalam satuan desibel, skor auman singa lebih tinggi 5 angka. Bahkan auman singa bisa terdengar sampai jarak 8 km. Weh, keren! Pantes aja. Semua hewan pasti tunggang langgang kalau dengar suara aumanmu, sob. Ngomong-ngomong
soal gelar si Raja Hutan, pasti banyak yang bertanya nih, siapa sih sebenarnya yang dimaksud? Apakah singa atau harimau? Coba ya Otan bandingin kedua kucing besar ini. Ada beberapa alasan kenapa mereka pantas menyandang gelar itu, teman. Mereka sama-sama punya keperkasaan dan kekuatan, terutama gigitannya. Otan kasih informasi. Harimau punya kekuatan gigitan sebesar 950 PSI, sedangkan singa kekuatan gigitannya 1000 PSI. Wow, ini berarti skor 1-0 untuk singa ya. Menurut teman di rumah, lebih besar singa atau harimau, hayo? Om Editor, coba kasih gambar keduanya. Singa rupanya memiliki panjang tubuh sekitar 250-300 cm. Sedangkan harimau ternyata memiliki panjang 260-330 cm. Terus kalau gitu berat badan mereka gimana ya? Singa jantan ternyata memiliki berat badan hingga 225 kg. Wah, itu sih setara berat 3 pria dewasa. Tapi ternyata berat tubuh si harimau bisa mencapai 250 kilo, bahkan 300 kg. Wah, itu sih berat 4 pria dewasa. Tapi uniknya, secara fisik hanya singa yang memiliki rambut alias surai. Surai atau rambut si singa jantan sering diartikan sebagai mahkota layaknya raja. Oh ya, udah pada tahu belum? Kalau ternyata surai ini adalah tanda ketampanan si singa loh. Di dunia persingaan, sang jantan akan memimpin koloni kecil alias kelompok yang berisi beberapa singa. Jadi berbeda dengan harimau yang hidupnya menyendiri ya teman. Iya, harimau sukanya hidup soliter alias anti kumpul-kumpul klub. Makanya, selain di kebun binatang, kita tidak akan menemukan harimau berkumpul bersama sebagai kelompok. Jadi, kalau dari kriteria ini, kayaknya Otan lebih pilih singa aja deh yang lebih pas disebut raja. Ya soalnya dia memimpin kawanannya kan. Ditambah lagi kata singa dalam bahasa Sanskerta yaitu sinha memiliki arti kuat, berkuasa, dan sakti. Di alam liar, singa betina lah yang menjadi pemburu mangsa teman. Dari segi kecepatan, singa betina mampu berlari hingga 72 km per jam. Sedangkan singa jantan hanya mampu berlari dengan kecepatan 56 km per jam. Namun ketika buruannya sudah didapat, singa betina akan mengalah kalau sang raja ingin makan duluan. Beuh, bener-bener kayak raja banget kamu sob, serba dilayani. Tapi bukan berarti singa jantan itu pemalas atau tahu enaknya aja ya. Singa jantan akan bertugas untuk melindungi kawanannya kalau ada ancaman musuh. Seperti kawanan hiena nakal misalnya. Iya, dengan adanya keperkasaan dan reputasi sang raja, anak-anak singa akan terjamin keselamatannya. Hah? Itu kan Kak Susilo. Lagi cari apa ya dia? Jangan-jangan lagi cari burung yang lepas ya Kak? Anu Kak, kayaknya yang lepas bukan burung deh, tapi itu loh dari tadi ngintip-ngintip di belakang. Teman di rumah lihat kan? Iya benar, itu harimau benggala. Cepat selamatkan dirimu Kak. Astaga, tatapan dan posisi harimau itu pertanda sudah siap menyerang. Jangan usik teman Otan, sob. Tidak. Loh. Wah, Otan diprank sama kalian berdua ya? Sungguh terlalu. Tapi syukurlah kalau kalian cuma bercanda. Jantung Otan hampir copot tahu. Teman di rumah heran ya kenapa mereka bisa kompak kerjain Otan. Kak Susilo ini adalah zookeeper alias perawat satwa di Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Dan benggala yang diberi nama Wendy ini sudah dirawat Kak Susilo sejak kecil hingga sekarang berusia 2 tahun. Pantas aja sampai bonding alias dekat banget.
Tetap jaga kekompakan kalian ya guys. Oh iya, kira-kira ada nggak ya singa di Indonesia? Jawabannya tidak ada teman. Tapi buat yang mau lihat singa di Indonesia, bisa-bisa aja kok. Yuk ikut Otan. Otan mau ajak teman semua wisata melihat singa dan memberi makan langsung depan mata. Saat truk jeruji masuk ke kandang singa, sontak saja hewan buas tersebut langsung menyerbu. Perilaku seperti ini sama ketika mereka berada di alam teman. Ketika mangsa terlihat, mereka akan langsung berlari mengejarnya. Truk jeruji ini berisi makanan kesukaan si kucing besar ini. Itulah mengapa ia langsung agresif terhadap para pengunjung. Tolong paman, itu ada singa yang naik ke atas truk. Otan takut. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir teman, karena jeruji ini berlapis 2 bagian rangka besi, sehingga sangat aman. Duh, siang-siang gini emang enaknya yang seger-seger ya. Wah, itu Kadiba dan Paman membawa es batu. Pasti mau bikin es cendol dawet kayak lagunya Paman Didi Kempot kan? Loh, itu kok di dalam es baloknya terdapat daging ayam sih? Sepertinya Otan tahu deh balok es itu untuk siapa. Tuh kan. Balok es itu untuk sobat Otan si singa ini teman. Bukan untuk es cendol dawet. Tapi kok si raja hutan ini suka ya sama balok es? Padahal kan mereka tidak suka air. Ternyata si kucing besar ini mencoba melelehkan balok es dengan cara menjilatinya teman. Mereka mencium keberadaan daging segar di dalam es. Itulah mengapa ia berusaha untuk mendapatkannya. Bau amis yang dihasilkan membuat indera penciuman sobat Otan ini bekerja dengan baik. Perlahan tapi pasti, akhirnya sobat Otan ini berhasil mendapatkan makanannya. Cakep. Wah, sekarang Kadiba dan Paman membawa kelapa nih. Gak apa-apa deh, es cendol dawet gak jadi, kelapa pun Otan sikat. Enaknya sih air kelapa ini pakai susu kak, biar makin seger. Duh, lagi-lagi Otan kena PHP nih, alias pemberi harapan palsu. Teman, kelapa ini merupakan salah satu bentuk enrichment atau pengayaan yang dilakukan oleh pihak Taman Safari Prigen. Kelapa tersebut nantinya akan dikupas oleh singa secara perlahan teman. Itu kok bisa sih kuku singa keluar dari kakinya secara tiba-tiba? Serem. Inilah salah satu kelebihan singa ketika berburu teman. Kuku mereka dapat keluar masuk sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau sudah begini sih, mending Otan kabur. Loh, Paman mau ngapain tuh masuk ke kandang singa? Bawa daging segala. Hati-hati Paman. Tapi kok dagingnya ditaruh di atas bambu ya? Kenapa nggak ditaruh di tanah atau batu saja sih Paman?
sop kalau di sana ada daging. Padahal kan Otan belum kasih tahu kalian. Saat berburu di alam, sobat Otan ini sangat mengandalkan penciumannya teman. Singa dapat mencium mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Walaupun daging tersebut kita sembunyikan di antara bambu, tetap saja mereka bisa menemukannya. Cakep. Lihat deh teman, perilaku yang menggemaskan ini. Sama seperti kucing pada umumnya ya. Mereka suka sekali bermain sesuatu yang bergerak. Tapi kalau kamu yang Otan ajak main, serem juga sih. Hei, ada apa ini? Cepat hentikan! Jangan bertengkar, Sob. Semua masalah kan bisa dibicarakan baik-baik. Untung saja paman segera datang. Kecil-kecil begini sobat Otan ini kan petarung handal. Pastinya mereka nggak akan mau ngalah kalau sudah saling berhadapan seperti ini. Itu memang sudah sifat alaminya mereka, teman. Tapi sebentar. Sepertinya Otan ingat. Ini kan tradisi adu balam yang ada di Sumatera Barat. Adu balam merupakan salah satu tradisi yang sudah turun-temurun yang ada di Payakumbuh. Oh iya, burung balam dalam bahasa Minang artinya burung tekukur, teman. Masyarakat Minang menjadikan tradisi unik ini untuk menjalin hubungan silaturahmi antar warga masyarakatnya. Di sini burung balam akan diadu keberanian dan mentalnya untuk menaklukkan lawan. Meskipun mereka saling serang, tapi dapat dipastikan mereka tetap baik-baik saja ya teman. Balam yang keluar suara merdunya juga mendapat nilai lebih sebagai pemenang. Ya maklum saja, ini kan aduan tradisi, bukan mencari siapa yang menang dan kalah. Nah, kebetulan kali ini Kak Ulfa bersama bapak-bapak dari Desa Limbonang akan mengadakan latber atau latihan bersama. Di sini kita bisa melihat burung yang sudah berpengalaman dan juga yang masih baru ikutan, teman. Sayangnya peminat adu balam saat ini sudah semakin berkurang. Katanya sih kebanyakan peminatnya hanyalah orang-orang tua. Tapi mungkin juga karena alasan burung balam atau tekukurnya sudah semakin sulit dicari. Usut punya usut, rupanya dari zaman nenek moyang, masyarakat Desa Limbonang terkenal dengan julukan Nagari Manike Balam atau Desa Pemikat Balam. Hampir seluruh masyarakatnya, khususnya kaum pria dewasa, pandai dalam hal memikat burung balam. Bagi mereka, burung balam bukan hanya dijadikan peliharaan biasa, tapi lebih dari itu. Burung balam sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Wah, ternyata kamu sangat istimewa ya Sob di mata mereka. Menjaga daya tahan tubuh si balam, biasanya masyarakat di sana memberikannya asupan nutrisi tambahan seperti padi dan telur ayam kampung. Kedua bahan ini dipercaya sangat baik untuk kesehatan balam. Padi kaya akan serat yang baik untuk pencernaan balam, sedangkan telur kaya akan protein yang baik dalam pembentukan otot dan juga menjaga stamina si balam. Jadi kalau keduanya dikonsumsi secara rutin, pastinya fisik dan stamina balam bakalan makin oke ya teman. Cakep! Ngomongin soal balam atau burung tekukur, banyak mitos yang beredar mengenai sobat Otan ini loh. Mulai dari hal-hal yang baik sampai yang negatif. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, memelihara balam atau burung tekukur di rumah dipercaya akan membawa rejeki. Namun berbeda dengan balam yang berbunyi di malam hari. Balam ini dipercaya menandakan akan datangnya suatu musibah tuh. Ih, serem! Makanya ada kepercayaan balam yang berbunyi di malam hari sebaiknya harus segera dilepas agar tidak memancing nasib sial datang ke pemiliknya.